Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Imam Besar Masjid Istiqlal Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Yang kami hormati segenap pimpinan Badan Pengelola Masjid Istiqlal dan juga jamaah Masjid Istiqlal serta pemirsa Ajwa dan Istiqlal TV dimanapun Anda berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dialog zuhur kali ini membahas kitab Adabul Insan fil Islam yang akan dipaparkan oleh narasumber Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Rashid Tugudin Hamid MPD. Pemirsa dan jamaah rahimakumullah, sebelum kita memulai pengajian ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita simak pengajian dialog zuhur ini kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Rashid Tugudin Hamid MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan Imam Besar Masjid Istiqlal, para imam dan muadzin, jamaah Masjid Istiqlal, dan juga pemirsa Masjid Istiqlal TV dan Ajwa TV, serta para yang sedang beriktikaf di dalam masjid. Semoga kita senantiasa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini saya akan mencoba membahas satu kitab tentang adab yang ditulis oleh Ustadz Muhammad Ali Al-Hamidi tahun 1960 pada halaman ke-23 dengan judul Untuk Apa Manusia Dijadikan. Kalau kita, para pemirsa, tahunya manusia itu baik, itu disebut manusia. Ketika dia dilahirkan disebut manusia. Ketika dia ada suaranya disebut manusia. Dan mungkin kita yang sudah tua muda ini disebut juga dengan manusia. Padahal proses manusia itu tidak dalam waktu dia dilahirkan. Tetapi proses manusia itu ada di dalam kandungan. Ada dua kandungan. Pertama, kandung kemih. Ya, agak sedikit kalau istilah kami sebutnya agak jorok, tapi memang manusia adanya di sini. Kandung kemih dan kandung rahim. Maka saya akan bacakan pada halaman ke-23. Untuk apa manusia dijadikan? Buat memudahkan mendudukan soal ini, yakni untuk apa manusia dijadikan, penulis membagi menjadi 4 bagian. Pertama, kejadian manusia. Kedua, manusia tidak dijadikan dengan sia-sia. Ketiga, manusia tidak dibiarkan percuma. Dan keempat, manusia dijadikan untuk beribadah. Jadi pada
pasal pertama, yaitu tentang kejadian manusia. Jadi manusia tidak tiba-tiba jadi, tidak, tapi ada berproses. Maka disebut dengan manusia. Apakah yang di dalam kandungan disebut manusia? Apakah ketika dia di dalam kandungan kemih atau kandung rahim disebut dengan manusia? Maka dijelaskan dalam kitab Adabul Insan fil Islam ini, kok di dalam kitab adab itu dijelaskan tentang proses manusia. Karena yang memiliki adab adalah manusia. Hewan tidak memiliki adab. Setan tidak memiliki adab. Malaikat pun tidak memiliki atau belajar adab. Tumbuh-tumbuhan tidak belajar atau memiliki adab. Yang hanya memiliki adab adalah manusia. Karena adab ini adalah proses antara pikiran dan hati. Yang punya keduanya adalah manusia. Selain itu tidak ada. Maka yang dimuliakan oleh Allah dari semua ciptaannya adalah manusia. Siapa yang dimuliakan adalah sosok manusia yang agung, yaitu Nabi Muhammad ibnu Abdullah. Kemuliaan Nabi Muhammad itu di atas kemuliaan malaikat Jibril. Kenapa begitu mulia Nabi Muhammad? Ketika Sidratul Muntaha, itu malaikat Jibril tidak bisa mendampingi Nabi Muhammad. Sudah tidak bisa saya mendampingi engkau wahai Muhammad. Karena kalau sudah sampai bertemu dengan Allah, maka saya akan hancur. Artinya Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling sempurna. Karena apa? Karena adabnya. Maka antara Nabi Muhammad sama manusia harus memiliki adab. Maka diuraikan di dalam kitab ini secara bertahap tentang proses kejadian manusia yang memiliki adab. Prosesnya seperti ini. Pertama, asal kejadian manusia. Kita tidak tiba-tiba seperti ini, Pak. Saya tidak tiba-tiba duduk di atas kursi ini, dan Bapak juga tidak langsung duduk di dalam masjid, tapi kita berproses. Apakah kita langsung besar? Tidak. Kita di dalam kandungan ibu, dan sebelum diciptakan di dalam kandungan ibu, kita ada dalam kandungan ayah kita. Itu ada tulang belakang, Pak. Itu tempatnya awal manusia. Sebelum manusia diciptakan, itu ada di dalam sulbi, tulang belakang, adanya di sulbi. Maka Nabi Muhammad sampai ke Nabi Adam itu berproses nasabnya. Itu dari tulang sulbi. Maka kita semua ini semua ada tulang sulbinya. Itu proses adanya manusia. Dikumpulkan di situ. Nanti kalau banyak dikeluarkan, apakah tetap ada? Tetap ada, karena kita makan, kita minum, dan diproses di dalam badan. Prosesnya seperti ini. Manusia itu mulanya berada dalam kandungan ibunya selama masa 9 bulan, menurut ukuran yang terbanyak. Nah, dikatakan manusia itu ketika di dalam kandungan ibunya. Berarti ketika saya ucapkan nutfah atau sperma dimasukkan ke dalam rahim seorang wanita yang sah, itu prosesnya 4 bulan untuk menjadi manusia yang sempurna. Karena ketika 4 bulan itu ditiupkan ruh dan dicatat usianya atau umurnya, jodohnya, waktu meninggalnya, dan rezeki atau takdirnya. Jadi selama 9 bulan manusia di dalam rahim ibu. Selama masa dalam kandungan ibu itu, ia telah melalui beberapa kejadian dan perubahan. Pertama,
Sesekali dia dari setetes air mani yang tadi saya ucapkan, mani itu dari laki-laki. Mani itu dari tulang sulbi. Itu awal mula manusia. Jadi manusia ada di situ, Pak. Kalau penciptaan Nabi Isa yang tanpa seorang ayah dan penciptaan Nabi Adam tanpa ada ayah dan ibu, itu adalah kekuasaan Allah, bahwa Allah memberikan kepada ciptaannya bahwa Allah Maha Kuasa, Allah bisa berbuat apa saja. Jadi proses manusia ini tidak sebentar, tapi panjang. Setelah dari setetes air mani itu isinya sperma. Dan dari beberapa penelitian tidak satu isinya, tapi isinya ratusan juta. Dan Bapak yang berhasil ada di dunia ini, kita bersaing dengan saudara kita untuk masuk ke dalam sel telur. Sel telur yang ada di dalam rahim wanita atau rahim ibu kita. Itu berebutan, Pak. Kalau dilihat videonya, itu saling dulu-duluan. Siapa yang sampai ke indung telur, mereka masuk, bahkan sudah ditolak. Masuk lagi, akhirnya kitalah yang terpilih. Pak Subhan sebagai moderator, saya sebagai pembicara, dan bapak-bapak, ini kita terpilih menjadi manusia. Dan saingan kita dengan saudara-saudara kita yang tidak jadi, itu tidak 2, tidak 3, tapi ratusan juta. Bayangkan, kita terpilih, dilahirkan di dunia ini karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu selanjutnya setelah dari air mani, kemudian berubah setelah beberapa lama menjadi sekumpulan darah. Jadi Pak, setelah mani itu berproses lagi menjadi sekumpulan darah. Maka kalau pasangan kita tiba-tiba keguguran ya pada usia 2 bulan, 3 bulan, yang dirasa itu ketika keguguran itu keluar darah. Karena saya mendampingi istri saya keguguran 2 kali, itu pernah di usia 3 bulan dan di usia 4 bulan. Jadi hanya darah saja yang 2 bulan. Nanti ketika 3 bulan mendekati 4 bulan, ketika keguguran ada segumpal darah. Itu darahnya agak keras, Pak. Itulah manusia. Kita seperti itu, Pak. Kita dari mani, kita dari darah. Selanjutnya dari darah itu kita dijadikan dari darah dikumpulkan jadi dari darah. Jadi darahnya banyak, Pak. Setelah itu beberapa lama kemudian menjadi sekumpulan daging. Dari darah jadi daging. Dari sekumpulan daging menjadi tulang belulang, lalu diisi lagi dengan daging. Jadi kemudian setelah itu dari daging baru diciptakan bentuk sempurna pada usia 4 bulan. Sudah mulai besar. Jadi ketika kita mau tahu kalau anak kita laki-laki atau perempuan, itu bisa di USG dengan 4 dimensi. Di usia 6 bulan itu sudah bisa kelihatan. Ini kecanggihan teknologi. Tetapi nanti ketika dia dilahirkan, oh ini berbeda. Yang awalnya ada monasnya, pas dilahirkan tidak ada monasnya. Tapi ini kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia itu ditakdirkan dia dikeluarkan dari laki atau perempuan. Ada seorang ayah berharap anaknya perempuan, tapi yang lahir laki, yang lahir laki, yang lahir laki. Ada yang berharap laki-laki, yang lahir perempuan, yang lahir perempuan. Ini kehendak Allah. Tapi kami pernah diajarkan oleh guru kami, kalau mau punya anak perempuan, posisi bersama-sama istri itu ada posisi kanan, ada posisi kiri. Tapi itu ikhtiar. Yang menentukan lahirnya laki-laki atau perempuan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita hanya berharap kepada Allah, turunan kita adalah turunan yang soleh dan soleha. Nabi Ibrahim ketika menunggu lama ingin memiliki anak, Nabi Ibrahim tidak pernah mengatakan saya ingin anak yang perempuan atau anak yang laki-laki. Nabi Zakaria
yang punya anak Yahya berdoa ingin punya keturunan aja. Nggak pengen anak laki-laki, nggak pengen anak perempuan. Yang penting punya keturunan. Jadi artinya laki-laki dan perempuan itu sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya bedanya laki-laki itu menjadi pemimpin dalam keluarga dan perempuan yang mengatur dalam keluarga. Jadi ini kesempurnaan manusia. Karena manusia sempurna dari sisi fisiknya, Pak. Ibu dan para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fisik kita sempurna. Kita dikasih kuping, mendengar sempurna, ada yang sedang gosipin kita, kita dengerin. Kita dikasih mata untuk baca Quran, untuk melihat yang baik-baik, masih sempurna. Mungkin di usia Bapak sampai sekarang masih bisa melihat tanpa kacamata, itu juga merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Jadi kesempurnaan fisik yang Allah berikan harus juga sempurna akhlak kita, sempurna adab kita. Maka dalam kitab ini, kenapa manusia dilahirkan secara sempurna? Agar ketika dia berkomunikasi, dia bertemu dengan manusia yang lain juga harus sempurna adabnya. Adabnya seperti apa? Adab itu dipengaruhi oleh agamanya. Kalau dia rajin sholat, insya Allah adabnya bagus. Kalau dia rajin ke masjid, insya Allah akhlaknya bagus atau adabnya bagus. Kalau dia taat sama orang tua, dia hormat yang kepada yang lebih tua, dia insya Allah adabnya bagus. Jadi yang kami tekankan di dalam pengajian yang sangat singkat ini, bahwa kesempurnaan fisik yang Allah anugerahkan kepada kita, agar manusia dari sisi akhlak dan adabnya juga harus sempurna. Insya Allah dengan kesempurnaan adab dan kesempurnaan akhlak, Allah akan tinggikan derajat kita. Yang kita harapkan derajat kita di sisi Allah, Pak, bukan di sisi manusia, Pak. Manusia itu terbatas. Tetapi kalau di sisi Allah, Allah akan tentukan kemuliaannya, bahkan kita sampai mati tetap dimuliakan dan dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kitab Adabul Insan fil Islam yang singkat ini. Semoga apa yang Al-Fakir sampaikan bermanfaat, terlebih untuk para pemirsa Masjid Istiqlal TV dan Ajwa TV. Semoga mendapatkan manfaat dan keberkahan dalam majelis ilmu ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira kepada Al-Mukarram atas ilmu yang disampaikan. Semoga bermanfaat buat kita yang menyaksikan, baik yang melalui media offline maupun online, dan sedikit dapat diambil kesimpulan pengajian kita siang ini mengenai proses pembentukan manusia, yaitu manusia itu untuk apa diciptakan. Jadi manusia itu makhluk yang paling sempurna. Allah memberikan kita mata, telinga, mulut, tangan, kaki, dan lebih sempurna lagi apabila ditambah dengan akhlak yang mulia. Dan proses kehidupan manusia itu butuh tahapan. Manusia proses kandungan yang normal selama 9 bulan. Dari proses itu, dari mulai air mani, kemudian berubah menjadi darah, kemudian menjadi segumpal darah, dan ketika 4 bulan dalam kandungan, Allah tiupkan ruh, dan disitulah ditentukan ajalnya, rizkinya, apakah dia bahagia atau sengsara. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kita ambil kesimpulannya, dan karena terbatasnya waktu, pengajian ini kami cukupkan sampai di sini. Dan bagi pemirsa yang ingin berkomentar bisa melalui di chat Masjid Istiqlal TV. Demikian pengajian ini kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pribadi mohon maaf apabila ada kesalahan. Hadanallah wa ikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.